Ya, mengapa kecelakaan angkutan umum berulang terjadi seolah tidak pernah ada perbaikan terkait kelaikan kendaraan dan kelayakan sopir angkutan umum? Apa yang harus dievaluasi agar kecelakaan yang merenggut korban jiwa tidak menjadi hal yang biasa, namun justru harus diwaspadai dengan penuh kehati-hatian? Kita akan langsung diskusikan bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono. Selamat pagi, Pak Suryanto, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Baik. Baik, Pak Suryanto, apakah benar sejauh ini kecelakaan yang terus berulang terkait dengan angkutan umum ini setiap tahunnya, Pak Suryanto, adalah faktor utamanya terkait dengan human error atau seperti apa ini catatan dari KNKT, Pak? Kalau catatan dari kami, Mas, 80% kecelakaan yang ada di tol baik jalan nasional itu memang masalah human factors. Kami menyebutnya human factors lah, bukan human error. Jadi human factors ini yang terutama masalah kelelahan. Nah, ini kami terima kasih dengan Metro kami akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi umumnya mereka bikin tur itu istilahnya dengan paket hemat itu. Jadi turnya itu seperti yang di Mojokerto itu kan berangkat dari Sabtu jam 8 sampai Dieng jam 4 pagi. Terus muter-muter di Dieng, jam 4 sore pergi ke Jogja, sampai Jogja jam 10 malam, muter-muter di Malioboro, jam 12 malam, mereka berangkat kembali ke Surabaya, terus kemudian terjadi kecelakaan. Nah, umumnya tur-tur untuk ziarah-ziarah ke makam-makam, ke sunan-sunan, itu juga seperti itu. Istilahnya mereka bermalam di bis saja. Jadi sampai ada 2 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, itu selama perjalanan malam saja dia tidurnya di bis. Pagi ziarah, bahkan nanti datang ke Pandeglang jam 12 malam pun juga ziarah gitu. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat juga ketika mengkoordinasi satu tur, pengemudi itu harus diberi kesempatan tidur di tempat yang layak dan berkualitas. Nah, mereka itu sekarang ini umumnya ketika mereka berziarah, mereka pengemudi itu tidurnya di bagasi bis. Ini yang kualitas tidurnya tidak baik. Dan banyak dari pengemudi-pengemudi itu juga mengeluhkan karena mereka hampir tidak pernah diberikan tempat istirahat yang layak. Ini yang kami himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan hal seperti itu, dan itu adalah satu kondisi yang sangat berbahaya. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Baik, 80% dari human factor ya, Pak Suryanto. Lalu 20%-nya ini apalagi, Pak, yang jadi faktor penyebab? Faktor penyebab itu seperti di jalan tol atau di jalan tempat-tempat wisata, itu umumnya jalannya kecil, Mas, dan tanjakannya cukup curam dan panjang. Seperti yang di Ciamis itu memang dia baru berangkat sekitar 1-2 menit dari tempat wisata itu. Tapi turunannya cukup tajam dan panjang gitu. Nah, ini yang umumnya di Wonogiri, di mana-mana tempat-tempat wisata itu memiliki karakteristik yang seperti itu. Dan lagi hazard yang lain seperti di jalan tol itu tiang itu, Mas. Nah, kita juga lagi minta dari pengelola jalan tol untuk mengevaluasi hazard-hazard apa saja yang di jalan tol yang membahayakan agar segera dilakukan perbaikan. Tiang yang seperti yang ditabrak bis yang di Mojokerto itu sangat fatal. Maka itu kita akan rapat bersama PUPR, bersama BPJT dan pihak-pihak yang lain, Kementerian Perhubungan juga, untuk mengevaluasi standar keselamatan di jalan tol juga, termasuk di jalan nasional. Nah, di jalan nasional dan terutama jalan nasional, kalau terjadi sesuatu itu sebetulnya tim tanggap daruratnya siapa? Kalau di tol kan ada, Pak. Tapi kalau di jalan nasional ini siapa yang sebagai tim tanggap daruratnya? Itu juga satu asal jangan sampai terjadi kecelakaan karena tim tanggap daruratnya nggak jelas, sehingga orang meninggal karena telat untuk dievakuasi ke rumah sakit atau mendapat pertolongan. Baik. Kurang lebih itu, Mas.
Pak Suryanto, kalau memang human factor ini menjadi faktor utama begitu ya terjadinya banyak kecelakaan transportasi umum di Indonesia, kalau begitu itu harusnya kan menjadi tanggung jawab dari armada bus itu sendiri, institusi bus itu sendiri. Nah, selama ini bagaimana mereka mengatur mekanismenya, Pak? Apa yang salah di situ? Nah, ini tidak bisa dianukan kepada operator bus saja, tapi juga kepada semua pihak, pengelola atau koordinator tur. Terus dari pengawasan dari pemerintah, di mana aturan Depnaker itu kan orang bekerja 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Nah, itu juga harus dipenuhin. Pengawasannya tentu ya dalam hal ini pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan ketika memberikan izin-izin, yakinkan bahwa jumlah pengemudi dan jumlah bisnya memang sesuai sehingga mereka tidak melanggar jam kerja. Jadi masalah kelelahan ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, kayak kami sudah berkirim surat ke Kementerian Pariwisata ya, untuk tempat-tempat wisata atau kota-kota tujuan wisata seperti Jogja dan lain sebagainya, untuk menyediakan tempat istirahat pengemudi yang layak dan gratis gitu. Nah, ini yang kita harapkan dari Kementerian Pariwisata untuk memberikan himbauan kepada Candi Borobudur, kepada Candi Prambanan, kepada tempat-tempat wisata itu, tempat-tempat ziarah, juga menyediakan tempat istirahat pengemudi yang baik. Tapi sampai sekarang ya hal itu belum terwujud gitu. Baik, kalau bagaimana dengan faktor kelaikan armada transportasi umum kita, Pak? Dan untuk selanjutnya mungkin dalam jangka pendek begitu, hal konkret apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki armada transportasi secara keseluruhan, baik dari sisi kelaikan armada maupun kelayakan sopirnya? Ya, dari kelaikan sopir ini, sekarang ini banyak perusahaan bus ataupun angkutan barang yang kesulitan mendapatkan pengemudi. Sekarang banyak orang-orang yang tidak mau jadi pengemudi. Nah, pengemudi ini kan kasihan, Mbak, selalu menjadi tumbal. Maka itu banyak yang ngomong kepada anak-anaknya, kamu nanti kalau besar nggak usah jadi pengemudi. Nah, sekarang ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan pengemudi. Orang yang mau mengemudi aja sudah syukur gitu. Nah, jadi persoalan tersendiri. Jadi selain masalah armadanya, masalah yang krusial itu adalah pengemudinya. Kalau armadanya, kemarin kita meeting dengan Kementerian Perhubungan dengan Dirjen Darat, akan dievaluasi ulang lagi untuk persyaratan-persyaratan bisnya, seperti masalah bagaimana melakukan inspeksi atau uji berkala ketika superstructure-nya atau frame-frame-nya yang mulai berkarat, kita bisa mengetahui mana yang berkarat atau enggak gitu, Mbak. Baik, berarti perhatian untuk kondisi dan kesiapan pengemudi ini yang memang harus ditingkatkan ya. Baik, terima kasih Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time kali ini.